aman. Dalam uraian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ketika menukil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya sesungguhnya para malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang belajar ilmu dengan doa kebaikan. Bukan hanya malaikat mendoakan, tapi ikan di lautan mendoakan juga. Bukan cuma ikan, semut pun di dalam lubangnya, dalam rumahnya mendoakan kepada orang yang belajar atau orang yang mengajar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, innal malaikata la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Para malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang mengajar. Dalam riwayat yang lain, hatta al-hitan fil bahr, hatta ikan-ikan di lautan, ikan paus, ikan apa saja mendoakan juga kepada orang yang belajar dan orang yang belajar. Kemudian hatta semut juga mendoakan. Katanya, apa kaitan ikan di lautan itu dengan semut dalam lubangnya, dalam rumahnya, mendoakan kepada orang yang belajar? Apa kaitannya? Katanya, karena ikan di lautan itu akan merasa selamat daripada kejahatan manusia. Kalau manusia itu punya ilmu, belajar dan bertakwa kepada Allah, dia tak akan menimbulkan kerusakan di lautan yang menyebabkan ikan pun akan menderita di lautnya dengan membuang bahan-bahan kimia dan seumpamanya yang bisa menyusahkan kepada ikan di lautan. Semut pun juga begitu. Ketika ada seorang yang membakar rumahnya semut, dimarah oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang berhak untuk membakar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semut pun merasa aman daripada kejahatan manusia yang memahami arti salam. Salah seorang khalifah mengatakan, saya ini takut dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kalau ada keledai yang kakinya tergelincir ketika berjalan, saya takut ditanya, kenapa tidak bikin jalan yang betul untuk keledai? Jadi binatang pun salam, binatang pun selamat. Ini arti salam merangkumi kepada seluruh alam yang dibawa oleh Nabi SAW. Beliau satu hari membonceng teman sahabatnya di belakang baginda Rasulullah, lewat di satu kebun milik seorang Ansar, melihat ada kandang yang menyimpan atau mengelilingi onta-onta. Nabi dilihat oleh seekor onta dan onta itu terus menuju kepada baginda Rasulullah dalam keadaan onta itu menangis. Ya subhanallah, onta itu menangis ketika melihat Nabi SAW. Onta ada perasaan, onta ada emosional. Binatang, ya ciptaan Tuhan. Bukankah baginda Rasulullah bersabda dalam Sahihul Bukhari, Allah ini punya 100 rahmat. Satu daripada 100 diturunkan ke bumi, 99 disimpan nanti di akhirat. Yang satu diturunkan ke bumi, kata baginda Rasulullah, rahmat ini sampai kepada binatang, sehingga ada binatang itu kadang-kadang mengangkat kakinya karena di depannya ada anaknya, diangkat supaya tak terpijak kepada anaknya, karena rahmat yang Allah kasih hatta kepada binatang, hatta kepada hasyarat, serangga. Kalau kita melihat itu di Animal Planet, tengok bagaimana induk kepada binatang itu dia jaga anak-anaknya. Kita jangan melihat takjub melihat itu, kecuali kita ini bahagian daripada rahmat yang Allah kasih kepada binatang. Satu rahmat seperti itu kesannya, supaya kita belajar daripada makna rahmat, makna salam melalui interaksi kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor onta menangis mendekati Rasulullah, diusap oleh Nabi SAW, digosok oleh Nabi perutnya dan juga atasnya, dan juga bahagian daripada lehernya. Umpama kalau anak yang sedang menangis digerak-gerakkan oleh ibunya supaya berhenti atau diusap, macam itu juga Nabi buat kepada onta itu.
menunjukkan betapa sikap kita kepada makhluknya Allah tidak boleh terputus daripada melihat ini makhluknya Tuhan. Diusap sampailah tenang onta itu, dan Nabi tanya, siapa Tuhan punya onta ini? Dan ana ya Rasulullah, kalau saya yang punya ya Rasulullah. Kata Nabi, ini onta mengeluh karena dia dipekerjakan dengan kerja yang berat, makanannya kurang. Kita mau bicara tentang hak-hak binatang sebelum hak-hak manusia. Ini onta mengadu. Yang menerjemahkan aduan onta itu baginda Rasulullah SAW, supaya kita belajar. Kalau tidak diterjemahkan oleh Nabi, mungkin orang tidak, mana ada orang mau bicara dengan onta, kecuali orang-orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami mereka. Kata baginda Rasulullah, ini onta mengadu, ala tattaqillaha fi hadza, tidakkah kamu sepatutnya bertakwa kepada Allah terhadap onta yang kamu miliki? Innahu yashtaki annaka tud'ibuhu wa tuji'uhu. Dia mengadu, ini onta ini kamu pekerjakan, kerjanya banyak tapi makannya sedikit sehingga dia lapar. Onta yang lain mengadu kepada baginda Rasulullah, mengatakan, kata kalau ontanya sudah mulai tua sehingga diberi makanan yang kurang karena sudah tua. Onta juga ada perasaan. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini onta saya tak pekerjakan lagi tapi saya kasih makan terus. Setelah mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam, sebarkan salam hatta kepada binatang, bro, bukan hanya kepada manusia. Nabi sangat tegas kalau ada orang yang ingin menimbulkan kerusuhan dan pertelingkahan serta perkelahian. Seorang anak buah Sayyidina Umar bin Khattab namanya Jahjah pergi ke satu perigi sumur untuk mengambil air bersamaan dengan orang anak buah seorang Ansar yang juga pergi ke perigi yang sama untuk mengambil air. Baldi ada satu, timbanya cuma satu, yang akan mengambil air 2 orang. Maka secara kebetulan masing-masing memegang baldi itu atau timba dan sama-sama memegang. Kata Jahjah, saya dulu. Kata anak buah orang Ansor, saya dulu. Katanya saya dulu. Kata dia, saya dulu. Tarik menarik baldi. Dalam keadaan emosi seperti ini, dan ini adalah mainan daripada syaitan. Syaitan itu paling suka mengambil peluang kalau orang dalam keadaan emosi dan marah. Dan syaitan itu paling suka untuk dia mengganggu orang supaya berkelahi. Baginda Rasulullah bersabda, syaitan ini putus asa untuk disembah, tapi dia suka untuk mengadu domba. Itu kerjanya syaitan yang nomor 2. Setelah ingin disembah tidak berhasil, maka yang kedua mengadu domba. Ada pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh syaitan dengan golongan syaitan. Syaitan pun ada meeting juga, ada musyawarat juga. Ya, diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ketua syaitan iblis itu jadi ketuanya untuk memimpin meeting, ditanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Katanya satu mengatakan, saya berhasil menjadikan si fulan meninggalkan salat. Nanti dia dapat hidayah, dia pun kembali salat balik. Si fulan ini berhasil untuk orang tidak berpuasa. Katanya belum cukup menggembirakan apa yang kamu buat. Sudah berhasil menyebabkan orang tidak sembahyang. Tapi iblis ini kalau sudah mendengar orang atau mendengarkan syaitan lapor kepada dia, saya berhasil memisahkan pasangan dengan pasangannya. Kata iblis, ini orang yang belum naik pangkat. Kapan? Ketika berhasil memecah belah, ketika berhasil untuk memporak-porandakan hubungan silaturahim, kawan dengan kawan, suami dengan istri, jiran dengan jiran, kelompok dengan kelompok. Bila bermusuh, ini yang menjadi kehendak dan keinginan syaitan. 2 orang sedang berselisih, kita dalam Quran kan, wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i
wa zawji. Ketika diceritakan tentang ilmu sihir yang merupakan ilmunya syaitan, diberikan contoh oleh Allah, kesan daripada ilmu sihir itu adalah perpisahan antara pasangan dengan pasangannya. Kan banyak kesan ilmu sihir. Kenapa yang dicontohkan oleh Allah dalam Quran masalah perpisahan dan putusnya hubungan? Karena itu yang paling diinginkan oleh syaitan. Ketika dua orang ini bertelagah dan bersilat lidah, masing-masing ingin berhak untuk mengambil air, maka masing-masing panggil kelompoknya, seperti mana Habib Jamal sebutkan sebentar tadi tentang asabiyah, tentang fanatik. Katanya, ya ma'syaral muhajirin, kata Jahjah anak buah Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar daripada golongan muhajirin. Hai golongan muhajirin, tolong saya. Kata yang anak buah Ansar mengatakan, ya ma'syaral ansar, tolong saya. Suara didengar, masing-masing panggil kelompoknya. Asabiyah, jahiliyah, fanatik kekelompokan. Padahal dua-dua adalah orang Islam. Dua-dua itu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka masing-masing ketika itu datang, muhajirin sebagian datang, ansar sebagian pun datang, masing-masing dalam keadaan marah. Sampailah Rasulullah datang. Katanya, ada'wal jahiliyah wa ana baina dhahranaikum. Saya masih hidup di tengah-tengah kamu. Kamu masih mengangkat slogan jahiliyah dengan fanatik seperti ini, nak berkelahi karena beda dalam memanggil kelompoknya. Tahu apa masalahnya? Baldi. Tahu baldi? Timba. Kalau umpamanya satu, ya sudah kamu dulu. Ya kan? Kan boleh ngambil satu-satu, selesai mengambilnya. Tapi karena ego, emosi, tidak mau mengalah, dan dia tidak mau mencipta salam, maka masing-masing mempertahankan egonya. Itu yang ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas afshus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Bukan hanya mengucapkan salam, tapi orang lain selamat daripada kita. Orang yang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Mu'adz ibn Jabal. A'lamun nas bil halal wal haram, Mu'adz ibn Jabal. Orang yang paling alim dalam ilmu halal dan haram, yakni ilmu fiqh, Mu'adz bin Jabal. Nabi pesan kepada Mu'adz, masih muda waktu itu, masih remaja waktu itu, tapi alim. Apa sebabnya? Dia tahu masa mudanya digunakan untuk mencari ilmu. Dia tahu kalau dia sibuk dengan ilmu, dia tak akan mungkin berpikir hal-hal yang membawa dia kepada kelalaian dan juga dosa. Maka sibuk dengan mencari ilmu. Kata Nabi pesanannya kepada anak muda yang bernama Mu'adz bin Jabal. Setelah Mu'adz tanya kepada Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, saya ini kalau bercakap dicatatkah amal saya ini? Kata baginda Rasulullah, ya Mu'adz, sakilatka ummuk wa hal yukabbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hai Mu'adz, kamu tak tahukah orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka, kepalanya dulu, dalam riwayat yang lain hidungnya dulu, karena mulutnya. Apa sebab mulut? Karena tak menjaga mulut daripada menyakiti orang, tak mencipta salam, selamat pada orang, termasuk kepada diri sendiri. Bukankah Nabi bersabda, identitas muslim itu bukan pada KTP, tapi pada penjagaan mulut dan juga penjagaan tangan. Itu identitasnya muslim. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu muslim, orang lain selamat daripada mulutnya dan juga tangannya. Karena dua hal ini yang banyak menyebabkan pergaduhan. Mulut dengan kata-kata, tangan dengan tulisan. Bukan cuma pukul. Zaman sekarang lagi canggih. Kata-kata itu sudah dengan tulisan. Komen dekat Facebook atau IG yang menimbulkan provokasi itu bahagian daripada kata-kata juga. Hati-hati, Anda punya kata itu bukan hilang begitu saja. Ini kata-kata kita punya komen, bukan hanya kita komen khalas, yang penting mereka sudah selesai kemudian kita boleh tidur nyenyak. La. Akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan itu kata yang Anda komen dalam Facebook atau apapun juga. Oleh sebab itu diajarkan di dalam hadis supaya kita banyak menjaga mulut daripada berkata